Tetapi sekarang terbitlah kasus korupsi 3.000 triliun. Sangat jauh sekali jumlah lompat selisihnya. Hola netizen yang tercinta. Baru-baru ini perhatian publik diramaikan dengan tuduhan korupsi sebesar 3.000 triliun rupiah yang menimpa Rafael Alun Trisambodo. Saat ini muncul dugaan bahwa Rafael Alun terlibat dalam kasus korupsi yang melibatkan uang sebesar 3.000 triliun rupiah yang disebut-sebut tersebar kepada 25 artis. Informasi ini tersebar melalui akun X yang menampilkan cuplikan video wawancara berjudul "Artis-artis dalam lingkaran uang Rafael Alun". Tweet tersebut menggambarkan situasi di mana dana korupsi sejumlah 3.000 triliun rupiah diduga mengalir kepada 25 artis. Besarnya nominal ini jauh melampaui kasus korupsi sebelumnya yang melibatkan timah dan merugikan negara sebanyak 271 triliun rupiah. Namun, kemunculan video tersebut dapat dipastikan adalah hoax atau berita bohong. Berdasarkan pantauan dari tangkapan layar video, video tersebut adalah potongan dari salah satu media berita di Indonesia. Judul video yang diposting pada 5 April 2023 adalah terungkap selebriti awal R dituduh terlibat dalam bisnis dengan Rafael Alun. Isi dari video tersebut melibatkan seorang perwakilan dari Indonesia Audit Watch yang menjadi tamu dalam segmen Aiman The Prime Show. Pada menit 7.35 dalam video disebutkan adanya keterlibatan seorang anak yang disayangi oleh seorang pejabat pajak yang berinisial A. Namun bagian tersebut kemudian terpotong dan ditambahkan narasi yang keliru atau tidak tepat. Konten kreator tersebut menyatakan bahwa Rafael Alun terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara sebesar 3.000 triliun rupiah. Namun hingga saat ini tidak ada informasi yang memvalidasi klaim tersebut yang menunjukkan bahwa Rafael Alun melakukan korupsi sebesar jumlah yang disebutkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada lagi berita korupsi baru. Katanya korupsi 3.000 triliun. Maaf nih, maaf banget nih ya kan. Buat bapak-bapak ya, korupsi 3.000 triliun itu di dompetnya ada $100 biasanya itu, Pak. 3.000 triliun, bray. Kemarin kita yang diprediksi merugikan negara sebesar 290 sekian triliun aja kita udah gemeter, bre. Ini 3.000. Masyarakat dunia apaan aja itu bentuknya ya? 3.000 triliun, bray. Buset deh. Dior sama toko-tokonya bisa kita beli itu. Iya. Guys, breaking news. Kukira korupsi 271 triliun itu udah banyak. Ternyata ada yang lebih banyak, 3.000 triliun. Yes, Rafael Alun jadi tersangka korupsi dan gratifikasi senilai 3.000 triliun dan diduga mengalir ke 25 artis Indonesia. Pak, nyari duit 100.000 aja susah zaman gini. Kamu kok bisa ya korupsi 3.000 triliun? Enak ya makan uang haram sampai lupa diri udah kebanyakan. Jadi nggak heran sama orang-orang yang memulai segala sesuatu dari zero dan melesat tinggi secara tiba-tiba dan singkat, pasti nggak jauh-jauh dari money laundry. Kemarin pada heboh uang korupsi 271 triliun. Itu masih heboh banget diomongin uang segitu tuh sampai dibuatin miniatur uang sebanyak itu. Terus kalian tahu nggak sekarang 3.000 triliun 271 itu aja udah bikin ngangak melongo sebanyak itu uang itu. Sekarang korupsi, ada yang korupsi sampai 3.000 triliun. Gimana rupa uang sebanyak itu? Dan menjerat 25 artis ternama. Kita tunggu siapakah artis-artis yang terjerat 3.000 triliun uang korupsi. Duit 471 triliun aja kita nggak tahu tuh bentukannya kayak mana. Campur daun, campur urap, apa campur menir tuh duit. Terus yang lebih penting ya, kita juga nggak tahu tuh duit kemana, tuh duit bagaimana, tuh duit prosesnya gimana saat ini. Muncul kabar ada korupsi besar-besaran sebesar 3.000 triliun. Tuh nolnya berapa lagi tuh? Tuh duit bentukannya kayak mana? Udah kalau ditaruh di bawah kasur
udah kayak spring bed kalau 300. Nah, kayak gitulah gimana negara kita mau maju. Yang keblangsak tetap keblangsak, rakyat yang keblangsak, yang hidup enak ya tetap hidup enak, oknum-oknum para pejabat. Jadi nggak usah kaget saat ini kalau rakyat itu hidup menderita karena pola tingkah orang-orang atas. Seumpama 3.000 triliun itu buat bayar utang negara, udah sejahtera hidup rakyat. Seumpama 3.000 triliun, nggak usah lah jauh-jauh 3.000 triliun, 471 aja rakyat udah banyak yang kebagian bansos. Dan mirisnya lagi 3.000 triliun itu yang megang oknum-oknum artis no. Jadi siap-siap aja ada berita lagi artis ketangkep KPK. Dan siap-siap lagi lihat beberapa artis yang ketangkep nanti ujung-ujungnya cengenges karena tahu model hukum di negara ini seperti apa. Aman deh, dikasih 1M aja udah nggak ada yang koar-koar nanti. Prosesnya kayak gitu terus. Ketilep deh kasusnya suaminya Sandra Dewi kemarin. Ini lagi rame nih, mega korupsi 3.000 triliun. Rafael Alun, selama 12 tahun dia menimbun kekayaan dengan korupsi suap gratifikasi. Itulah pokoknya apa sebutannya. 12 tahun loh, dan ternyata setelah diusut punya usut, kekayaan dia nggak cuma 56 miliar sekian. Ternyata dia punya 200 rumah di Manado, terus rumah di klasternya elit. Pokoknya banyak lah harta kekayaan dia gitu ya. Bahkan mega korupsi ini udah mengalir ke 25 artis ternama termasuk artis OKB berinisial R, dan pokoknya ada 25 artis lah ya. Gila gak tuh? 3.000 triliun bro, selama 12 tahun bro. Ternyata diem-diem dia punya 200 rumah dan beberapa rumah di tempat-tempat lain dan aset-aset lain. Terus ini dipeluk, ini ngapain? Kenapa? Karena takut stres dari yang awalnya miliarder, triliuner, terus sekarang dimiskinkan sama negara karena semua aset bakalan disita, semuanya nggak tersisa. Yang harusnya butuh pelukan banget ini ya warga negara yang dari dulu cari kerja nggak dapet terus miskin. Ini yang butuh pelukannya sebenarnya siapa sih? Terus yang aku bingung sama negara ini ya, kenapa terbongkarnya itu pas udahan, ngerti nggak loh? Udah 3.000 triliun buat terbongkar. Kenapa nggak dari awal sih? Jadi kan itu uang aman. Maksudnya negara kita ini ternyata sekaya itu. Kalau buat bansos ya kan, buat bikin pabrik, terus yang dipekerjakan kayak orang-orang yang nggak sempet sekolah, terus orang yang di lampu merah atau apa, itu kan bakalan damai gitu negara ini ya. Pokoknya kayak uang itu kenapa nggak dari awal aja dipergunakan untuk negara dan masyarakat ini dengan baik gitu. Kenapa udah begini, udah habis banyak baru terbongkar ini. Itu aja sih yang aku pikirkan dan aku bingungkan ya. Cobalah kalian bayangkan kalau dari awal semua orang tuh dapat bantuan atau modal usaha lah ya. Itu 200 rumah dia itu. Bayangkan kalau dibikin film bedah rumah itu udah berapa episode. Banyak loh orang yang sampai bangun rumah di tempat-tempat berbahaya kayak di tepi-tepian sungai yang dia tuh bisa aja sewaktu-waktu tanahnya terkikis arus sungai, terus dia ikut ngalir sama rumahnya yang terbuat dari baliho-baliho dikasih kayu gitu-gitu. Terus ada orang yang bikin di tepi-tepi tebing karena dia nggak punya tanah. Kayak ini tuh PR banget gitu buat negara kita gitu. Terus ini masalahnya kenapa dipeluk, ini kenapa yang harusnya butuh pelukan ini siapa sih sebenarnya? Ini kasus korupsi gratifikasi. Sedangkan warga negara kita yang nganggur lama cari kerja nggak dapet, udah rasanya hidupnya udah kayak nggak ada gravitasi lagi, udah melayang kemana-mana. Kepalanya ini, badannya pun ikut melayang, rasanya kaki udah nggak nampak lagi di tanah saking pusingnya. Masya Allah, tabarakallah, nggak paham lagi lah aku. 3.000 triliun, kita tunggu aja sampai terbongkar semua nama-nama artis yang ikut terseret ya, karena ada band-band terkenal juga loh. Oke, kita simak aja kelanjutan kasus ini seperti apa.
Mulai sekarang sampai selama-lamanya jangan pernah kalian berkoar-koar kalau kalian mewakili keresahan masyarakat. Indonesia hari ini menciptakan rekor baru dengan jumlah korupsi terbesar sepanjang sejarah. Kita semua sudah kaget dengan berita yang kemarin dengan kasus korupsi 271 triliun. Tetapi sekarang terbitlah kasus korupsi 3.000 triliun. Sangat jauh sekali jumlah lompat selisihnya. Saudara-saudari semua bisa bayangkan seharusnya seberapa kaya dan seberapa besar negara Indonesia itu sebenarnya. Jika tidak ada oknum-oknum dan tikus-tikus berdasi seperti ini, kita semua warga masyarakat Indonesia percayalah sudah hidup sejahtera, hidup makmur sebagai warga negara Indonesia. Dan saudara-saudari bisa pikirkan, hutang negara Indonesia yang sebesar 8.000 triliun itu sebenarnya bisa tercover dan bisa teratasi apabila tidak ada tikus-tikus berdasi dan para oknum seperti ini. Kasus dari 3.000 triliun ini juga melibatkan banyak pihak, termasuk 25 artis Indonesia. 25 artis ini ada yang dikatakan berupa OKB, orang kaya baru, dan juga ada yang berupa selebgram dan yang lain-lain. Jujur saya sangat kecewa, apalagi terutama dengan para artis. Kalian selalu berbicara dan berkoar-koar seakan-akan kalian bekerja keras, seakan-akan kalian pejuang keluarga, kepala keluarga. Tapi sebenarnya kalian menafkahi keluarga kalian sebagian besar dari uang haram. uang yang bukan hak kalian, yaitu uang masyarakat Indonesia. Saya berharap dan berdoa agar undang-undang hak perampasan aset bagi para koruptor itu segera dijalankan dan segera dibuat. Karena saya yakin dan percaya apabila undang-undang perampasan aset ini tidak berjalan di Indonesia, akan lahirlah para oknum-oknum baru dan para tikus-tikus berdasi yang baru yang membuat saya dan kita semua warga negara Indonesia semakin susah dan menderita hidupnya di masa depan nanti. Dan teruntuk kalian para BEM dan Direktorat Universitas, apa peran Anda? Di mana suara kalian? Kalian hanya bersuara dan berkoar-koar tentang politik dinasti, tentang pemakzulan Pak Jokowi, tentang HAM TNI di Papua. Tetapi dengan kasus yang benar-benar merugikan masyarakat Indonesia, yang merampas hak kehidupan masyarakat Indonesia, kalian semua diam saja. Pesan saya kepada kalian semua, para BEM Universitas dan Direktorat Universitas,